أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi kunya bi abihil qasim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahrin tanazzalul malaikatu والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, puja dan puji habis untuk Allah. Segala puji-pujian yang ada di bumi itu hanya milik Allah. Oleh karenanya hadirin, jangan pernah mau dipuji. Ketika terpaksa ada yang memuji, maka bersegeralah untuk mengembalikan pujian itu kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah. Anugerah yang sangat luar biasa yang malam ini kita dapatkan sebagai hidangan dari langit yang Allah turunkan. Anugerah keimanan, anugerah keislaman, anugerah keihsanan. Tidak mungkin ketika kita tidak mendapatkan iman, Islam dan ihsan, kita hadir di sini. Kita semua dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diperjalankan dari rumah masing-masing hingga sampai ke tempat ini, tempat yang dimuliakan oleh Allah. Baitullah, rumah Allah yang ada di bumi, di mana di dalamnya hanya boleh disebut-sebut asmanya Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh yang lain. Maka ketika ada perkara yang dibahas di dalam masjid yang tidak ada kaitannya dengan Allah, haram hukumnya. Oleh karenanya, marilah kita sama-sama bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa segala anugerah yang Allah curahkan kepada kita, terutama yang kita saat ini sadari dan rasakan nikmatnya, itu adalah nikmat sehat, nikmat kuat, sehingga kita didudukkan oleh Allah dengan terasa nikmat, diperdengarkan telinganya oleh Allah, diperlihatkan matanya oleh Allah, dihembuskan nafas-nafasnya oleh Allah, sehingga kenikmatan itu tiada bandingannya, tidak akan terbeli dengan apapun yang ada di dunia ini. Maka ketika nikmat itu dicabut, antara ruh dan jasad terpisah, saat itulah kita baru merasakan, ya,
merasakan keterpisahan antara diri kita dengan jasad kita. Ingat hadirin, semua anugerah yang kita dapatkan malam hari ini adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan kepada kita melalui wasilah perantara baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suatu kemustahilan anugerah kebaikan-kebaikan Allah itu sampai kepada kita tatkala tidak ada yang menyampaikannya. Apapun itu, kita bisa merasakan nikmat apapun itu semua adalah anugerah kebaikan dari Allah. Sebagaimana digambarkan di dalam sholat kita yang sering kita baca, Rasulullah mengajarkan bahwa tiada lagi kebaikan, tiada lagi keberkahan, tiada lagi rahmat, pertolongan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. At-tahiyyatu mubarakatus sholawatu thayyibatul lillah. Segala perkara yang penting, segala rahmat, segala keberkahan, segala kebaikan sungguh datangnya dari Engkau, thayyibatul lillah. Itu siapa yang berkata, yang menyampaikannya itu? Baginda Rasulullah Muhammad SAW pada saat ketika diisrakan dari Mi'rajkan. Ketika sudah ada perjumpaan antara kekasihnya dengan Allah Azza wa Jalla di Sidratul Muntaha. Saat itu Rasulullah diperjalankan dari mana? Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Diperjalankan di bumi, singgah ke beberapa tempat yang bersejarah sebagai apa? Hiburan, dibawa healing oleh Allah Subhanahu wa taala melalui pembantunya, asistennya, malaikat Jibril sebagai petunjuk jalan agar tidak sasar. Sehingga setelah diperjalankan di bumi, merasakan begitu banyak nikmat anugerah yang dirasakannya, tidak cukup sampai di sana. Allah Maha Kasih, Maha Sayang. Apalagi kepada kekasihnya baginda Rasul Muhammad SAW. Beliau dimi'rajkan, naik ke langit, bumi sudah tidak terlihat. Ketika kita naik, yang di bawah sudah tidak ada lagi. Maka yang terlihat adalah penguasa langit itu sendiri. Siapa lagi kalau bukan dia? Allah Subhanahu wa taala mengundang khusus kekasihnya baginda Rasul Muhammad SAW. Untuk apa? Untuk memberikan yang terbaik, untuk bekal menjalankan tugasnya di bumi ini. Kita pahami bahwa Nabi Allah Muhammad SAW merupakan wan nabiyyin, merupakan nabi dan rasul yang terakhir, yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ke muka bumi ini. Untuk apa? Untuk menebar kasih, menebar sayang, menjadikan wakil Allah, wali Allah di muka bumi ini, untuk memperlihatkan akhlak-akhlakul karimah, akhlak-akhlaknya Allah di muka bumi ini. Maka kalau Rasul ditanya oleh sahabatnya, apa tugas sesungguhnya engkau ya Rasulullah? Engkau datang diutus kepada kami semuanya. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus adalah untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Akhlak itu sudah ada, akhlak yang baik itu sudah ada dalam fitrah setiap manusia. Tetapi kenapa engkau diutus lagi untuk kami? Untuk menyempurnakan akhlak itu. Hadirin rahimakumullah. Ketika kita masih seperti dalam ruh, itu fitrahnya luar biasa, sangat suci. Sesuci Ruhul Kudus, sesuci ruhnya Allah. Karena hembusan ruh yang ada pada diri kita sekarang masing-masing ini adalah berasal dari percikan-percikan daripada Ruhul Muhammad, daripada ruhnya Allah. Wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin. Ingat ketika kita di usia 4 bulan di dalam kandungan ibu kita. Ada yang ingat enggak? Enggak ada yang ingat. Saking nikmatnya kita di alam rahim. Tetapi perlu diketahui bahwa kita mengalami alam itu
Di alam rahim kita di usia 4 bulan setelah dibentuk dengan rupa yang sesempurna mungkin, maka ruh yang sudah menunggu, ruh kita itu yang sudah menunggu, dihembuskan oleh Allah. Wa nafakhtu fihi min ruhi. Dihembuskan ruh itu ke dalam jasad sebagai pakaian di alam dunia ini. Sebelum saya lanjutkan, ruh kita itu atau jasad kita itu yang disebut diri kita. Mohon supaya ada interaksi, supaya ada kepahaman. Saya tanya ke bapak, ke ibu, yang disebut diri kita itu yang ruh itu atau yang jasad itu? Boleh berkata atau menjawab jasad, boleh berkata menjawab ruh. Itu sesuai dengan yang ada dalam benak pikirannya. Tetapi perlu diketahui bahwa jasad itu bukan diri kita. Jasad itu bukan diri kita, Pak. Yang diri kita itu adalah yang ruh itu. Makanya ada jasmani, ada ruhani. Ruhani itu adalah diri kita yang diperintah oleh Allah, yang harus taat dan patuh kepada Allah, yang harus beriman, yang harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ketika kita di alam ruh, ya, maaf, saya flashback dulu ke belakang supaya kita paham mendengarkan kajian di Al-Quran ini. Ketika di alam ruh, semua ruh sudah tercipta daripada Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah berkata dan menanyakan kepada seluruh ruh itu, alastu birabbikum. Engkau sudah tercipta sebagai ruh. Engkau sudah tercipta dari percikan ruh-ruhku. Ruhullah memandang ruh Muhammad, kemudian Muhammad memancarkan Nur Muhammad. Dari Nur Muhammad itulah pancaran daripada seluruh ruh manusia itu, termasuk Nabi Adam sekalipun. Dari sana, dari Nur Muhammad itu ruhnya. Maka ketika itu bertanya Tuhan kita, alastu birabbikum, benarkah aku ini Tuhanmu, katanya. Bapak Ibu ada yang ingat? Saat itu kita bersaksi, bersyahadat. Syahadat pertama yang kita lakukan di alam ruh, dan kita menjawabnya dan kita menyaksikannya. Apa jawaban kita? Qalu bala syahidna. Semua serentak menjawab ketika ditanya oleh Tuhannya. Syahidna, kami semua menyaksikan Engkau adalah Tuhanku. Tiada lagi Tuhan selain Engkau. Dan Muhammad adalah abarru. Bapaknya ruh, semua ruh yang ada itu abarru. Maka disaksikanlah Allah, disaksikanlah Muhammad. Saat itu kita melakukan persaksian pertama di alam ruh. Yang kedua, setelah di alam ruh, kita ke alam jasad, di alam rahim. Setelah kita mendapatkan predikat menjadi khalifatu fil ardh, menerima tugas dari Allah sebagai khalifah. Namun karena di bumi ini adalah sifatnya materi, bentuknya fisik, punya bentuk, punya rupa, punya warna. Sedangkan ruh tidak punya apa-apa, tidak ada bentuk, rupa dan warnanya. Ketika kita ditugaskan di bumi, maka kita untuk bersosialisasi, melakukan tugasnya di muka bumi ini, maka diberi pakaian yang namanya jasmani. Jasmani itu adalah pakaian agar ruh kita itu diketahui oleh makhluk yang lain. Segala bentuknya, segala perilakunya, segala sikapnya kelihatan oleh yang lain. Maka ketika pakaian ini dipakai oleh ruh, jasmani ini kelihatannya hidup. Mata kelihatannya melihat. Telinga kelihatannya mendengar. Lisan kelihatannya dia yang berucap. Kaki tangan kelihatannya dia yang punya kuasa. Tangan bisa berkarya sesuai dengan potensi yang ada. Maka jangan terjebak dengan yang punya bentuk, rupa dan warna. Itu adalah bukan diri kita. Yang diri kita itu adalah yang menggerakkan tubuh ini, yang menggerakkan jasad tubuh ini.
Maka ketika kita sholat, jangan pernah kita merasa jasad ini yang sholat. Ketika kita berdiri, ruh itulah yang berdiri. Maka jasad tubuh ini mengikuti berdiri. Saat ruku, saat sujud, saat berkata-kata, mengucapkan kalimah-kalimah, bacaan-bacaan di dalam sholat, itu sesungguhnya bukan jasad, tapi ruh kita. Tapi kelihatannya dia membaca, kelihatan dari lisannya. Kelihatannya diam, ruh kita itu melihat dari matanya. Kelihatan dia mendengar dengan telinganya. Bapak Ibu rahmati Allah, yang ingin saya sampaikan adalah, yuk kita sadari, selama ini kebanyakan orang bahwa menganggap dirinya itu adalah ini yang jasad. Sehingga ketika yang jasad disuruh sholat ribuan rakaat dia sudah melakukannya, tetapi sholatnya tidak pernah sampai wusul mi'raj kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak tahu yang disembahnya itu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Dia hanya baru tahu namanya, tidak tahu zatnya. Allahu Akbar. Dia angkat kedua tangannya, dia merasakan tangannya yang mengangkat. Mengucapkan Allahu Akbar, merasakan lisannya yang berucap, dirinya. Sedangkan ruhnya tidak merasakan apa-apa. Kenapa? Karena tidak dianggap. Tidak dianggap dirinya, ruhnya itu, sebenar dirinya itu melakukan sesungguhnya itu. Jadi mun orang Sunda bilang ya teh kurung. Jasad tubuh itu adalah kurung. Ari kuringna nu mana? Nu di jero kurung teh kuring. Tah kuring nata itulah yang ruhani. Kurungna jasmani. Maka jasmani, namanya juga jasmani, itu adalah pakaian di bumi. Terbuatnya dari unsur bumi, dari tanah, air, api, angin. Setelah kita habis masa jabatan kita menjadi khalifah di muka bumi, sudah berpisah. Jasad kita kembali lagi ke bumi, ruh kita itu kembali lagi ke asalnya. Paham Pak? Punten-punten ya. Agar kita paham dan mengerti bahwa selama ini kita melakukan ibadah ritual kepada Allah Subhanahu wa taala. Selama ini kita melakukan rukun Islam, setelah kita memiliki keimanan, keyakinan tiada Tuhan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kita masih salah menempatkan antara syariat dan hakikatnya. Yang namanya jasad tubuh itu, lahir itu adalah, yang zahir itu adalah syariat. Syariat mengajarkan supaya kaifiat tata cara dia beribadah itu benar sesuai dengan ilmu fikih. Harus kita miliki agar jasad ini betul melakukan ibadah. Tetapi tidak sampai di sana, tidak cukup, masih jauh perjalanan kita itu. Allah mengatakan, fa'aqimis shalah lizikri. Kita semua diperintah untuk sholat itu untuk apa? Lizikri, untuk mengingat aku. Ketika kita sudah mendirikan sholat, kemudian kita mengingat Allah, ada yang mengingat, ada yang tidak bisa mengingat. Yang bisa mengingat tentu itu yang hanya ruhnya itu yang bisa mengingat. Sedangkan jasad tidak bisa apa-apa. Ketika kita mengingat selain daripada Allah, maka itulah sebuah kesyirikan. Allahu Akbar, takbiratul ihram. Ketika takbir kita mengingat siapa? Mengingat dunia, mengingat yang ada di kantor, yang ada di pasar, yang ada di mana-mana. Bukankah itu yang kita sembah? Nauzubillahi min dzalik. Bapak Ibu rahmati Allah, ini yang ingin saya sampaikan. Ketika kita beribadah menyembah selain daripada Allah, kesyirikan namanya. Maka ini harus dirubah. Bagaimana cara merubahnya? Kenali diri kita. Diri kita ada yang jasmani, ada yang rohani. Selama ini kita menganggap diri kita ini yang jasmani. Padahal itu hanya baru pakaiannya saja. Yuk kita tarik ke dalam, meniti ke dalam diri agar kita tahu siapa diri sejati kita. Sekarang alhamdulillah sudah tahu. Diri kita siapa? Yang ruhani. Ketika yang ruhani itu melakukan apapun yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka perbuatannya, amalannya pasti baik. Pasti bagus. Ketika dia sholat, dia akan tenang mengingat Allah.
Ketika dia puasa, ruhnya yang berpuasa itu, jasad tubuhnya mengikuti jadi makmum. Ketika dia berinfak, bersedekah, berzakat, berumroh, berhaji, ruhnya yang melakukannya itu. Jangan pernah menganggap diri jasad ini yang melakukannya. Jasad tubuh ini mah mengikuti saja sebagai makmum. Maka ketika kita mengangkat diri kita menjadi imam, jasad tubuh ini menjadi makmum, kita tidak diatur oleh akal pikiran kita, tapi kita diatur oleh ruh kita sebagai pemimpinnya. Ibu-ibu rahmati Allah, bapak-bapak juga yang dirahmati Allah, tausiah tentang malam ini tentang nuzul Quran, artinya kita harus memiliki satu standar pemikiran yang pasti, bahwa Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah untuk apa? Satu, untuk apa? Untuk huda, untuk apa? Petunjuk. Petunjuk agar kita tidak salah jalan. Petunjuk apa? Petunjuk hidup kita, perjalanan kita di muka bumi ini panjang, Pak, seumur usia kita. Ya, dari mulai dilahirkan sampai kita keluar dari rahim, kemudian dimasukkan ke liang lahat, itu tugas. Dan perjalanan itu sampai detik ini belum selesai. Dan kebanyakan orang tidak tahu jalan. Kenapa? Karena dia berjalan dalam kegelapan. Kenapa gelap? Karena tidak ada cahaya. Kenapa tidak ada cahaya? Karena tidak menerima turunnya Quran. Sebab Quran itu adalah cahaya yang menerangi setiap jalan hamba-hamba Allah melaksanakan tugasnya. Sehingga ketika dia berjalan dalam kegelapan, apa yang terjadi? Banyak sekali sandungan, banyak sekali yang terjadi, hambatan-hambatan yang dilaluinya. Untuk bisa selamat saja sudah untung. Oleh karenanya kita butuh, Pak, butuh, Bu, untuk apa? Butuh terhadap cahaya Quran. Maka kalau kita ketahui Quran itu ya datang turunnya itu sudah berapa tahun, Pak, usia Quran? Kira-kira 1415 tahun. Perlu berapa tahun lagi kita untuk bisa dapat cahaya Quran? Perlu berapa lama lagi kita hidup di dunia untuk mendapatkan cahaya Quran, sehingga perjalanan kita bisa selamat sampai tujuan. Perjalanan kita dari Allah datangnya, pulangnya kita juga harus ke Allah. Innalillahi. Itu adalah ayat untuk yang hidup, bukan untuk yang mati. Ayat untuk yang hidup itu untuk mengingatkan yang hidup bahwa kita dari Tuhan asalnya, pulang juga harus kepada Tuhan. Tetapi kebanyakan orang tidak tahu jalan pulang. Bahkan dirinya juga tidak tahu siapa dirinya. Kampung halamannya tidak tahu kampung halamannya di mana. Kampung halaman nanti di apal nanti di Garut, di Tasik, ya, di Ciamis, di Padang, Sulawesi, tawe. Itu bukan kampung halaman kita, Pak. Itu kampung halaman jasad kita. Tidak ada soal kita itu. Kalau tidak pulang kampung ke Garut, kemana juga, mati di mana juga, nggak ada soal. Tetap aja kita mati dikuburkan di buminya Allah. Tetapi yang harus kita pastikan bahwa kita itu, diri kita yang ruhani itu harus bisa pulang ke tempat asalnya. Bisa, Pak? Untuk itulah Quran diturunkan. Nuzulul Quran, Quran diturunkan sebagai hudal linnas. Sebagai apa? Petunjuk bagi umat manusia agar setelah melakukan tugasnya sesuai dengan SOP dalam Al-Quran, aturan-aturan hidup di dunia, semuanya ada di sana. Dan yang terakhir, setelah menunaikan tugas mulia di dunia ini menjadi khalifah fil ardh, kita bisa pulang ke rahmatullah dalam keadaan selamat dan bahagia. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Wabtaghi fima atakallahu darul akhirah. Masih ingat ayat itu? Pernah ada yang baca? Oh, sering hata, masa tidak perlu kebaca? Pasti kebaca itu. Cuman kita baru bisa baca. Paham enggak? Bagaimana mungkin kita hanya bisa membaca tetapi tidak bisa paham terhadap Quran, padahal Quran itu adalah petunjuk. Bagaimana bisa menunjukkan kalau kita tidak paham terhadap ayat Al-Quran? Oleh karena itu kita diwajibkan untuk tolab ilmu, pangeureun ngaji jam. Sampai benar-benar Al-Quran itu menjadi huda linnas, petunjuk bagi kita, dan kita bisa baca Quran, bisa paham Quran, sampai bisa kita mengamalkan Al-Quran. Ketika kita bisa mengamalkan ayat demi ayat surat cinta dari Allah untuk menuntun kehidupan kita di dunia ini, sampailah kita kepada keinginan Allah. Kita bisa pulang kampung, masuk surganya Allah. Bukankah kita itu adalah kampungnya di mana? Di surga. Pan Kanjeng Nabi Adam sareng Hawa ge ti ditu, dilahirkeunna ti ditu di surga. Sekarang manusia itu harus pulang kampung ke mana? Ke surga. Lain ka Cipeuneuy, Pak. Ibu-ibu mendengarkan? Masya Allah. Ibu wih ka mana wih? Ka soreang. Ciwidey. Hadirin rahimakumullah, tentulah ini menjadikan permasalahan yang sangat penting bagi kita. Ketika kita mengetahui siapa diri kita, ini diri kita ini adalah yang real. Mulai saat ini, lakukan apa tugas perintah dari Allah, ittaqullah, ittaqullah, ittaqullah. Bertakwalah kepada Allah dengan melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi segala yang dilarang oleh Allah. Itu hakikat takwa. Siapa kira-kira yang harus melakukan takwa itu? Ruhani kita. Kalau ruhani yang sudah melakukannya, jasad ikut nggak? Ikut gak jasad tubuh kita? Pasti ikut. Jadi soleh nggak? Jadi soleh. Az-zahru mir'atu batin. Yang zahir itu menunjukkan yang batin. Kalau ruhnya baik, baik pula jasadnya. Kalau ruhnya soleh, tidak mungkin salah jasad tubuhnya. Tetapi kalau salah ruhnya, tidak pernah diakui, tidak pernah diangkat jadi imam, jadi petunjuk, jadi pemimpin bagi kita, maka yang menjadi pemimpin itu adalah pikiran kita. Pikiran itu tidak mau duduk saat ini, tidak hidup di saat ini. Dia pikiran itu hidupnya di masa lalu atau di masa depan. Ketika pikiran itu yang memimpin diri kita, nafsu syahwat kita, dia senantiasa sedih ketika mengingat masa lalu. Dia galau, banyak masalah ketika kita melihat masa depan. Dia tidak mau merasakan hidup di saat ini. Itulah pikiran kita. Hati-hati dengan pikiran. Kalau pikiran kita turuti, itulah yang akan menjadikan takdir bagi kita. Bapak Ibu yang rahmati Allah, nuzulul Quran, diturunkannya Al-Quran adalah merupakan hal terbaik, anugerah yang sangat luar biasa bagi kita. Tetapi yang bagus adalah bagi kita, bagaimana sekarang caranya agar kita bisa menyongsong turunnya Al-Quran itu, kita sambut dengan ruhani kita. Sambut dengan ruhani kita. Kalau ruhani yang menyambutnya, yang tidak bisa baca Quran, pasti dia diberi keinginan untuk bisa baca Quran. Setelah dia bisa baca Quran, dia punya keinginan untuk apa? Memahami Al-Quran. Setelah dia memahami Al-Quran, ruhani kita akan punya keinginan untuk mengamalkan Al-Quran. Setelah mengamalkan Al-Quran, baru terasa nikmatnya, mukjizat Al-Quran itu nyata adanya. Bapak Ibu rahmati Allah, hati tidak bisa menerima cahaya Quran karena beberapa sebab. Inilah yang menjadikan sebab bagi kita tidak bisa menerima nuzul Quran itu. Karena yang bermasalah adalah hati. Ketika hatinya kotor, mal mungkin Quran lebet kena hati orang. Sebab Quran adalah suci, tempatnya harus suci dulu. Maka ketika kita mengharapkan nuzul Quran, Quran itu masuk ke dalam hati kita sebagai pedoman hidup kita, maka yuk bersihkan dulu hati kita dari segala noda-noda, dosa-dosa, kesalahan, maksiat yang kita lakukan. Tobat dulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka
Hal yang terbaik untuk kita lakukan untuk menyongsong nuzul Quran ini adalah yang pertama, kita melakukan taubat. Apa artinya taubat? Taubat ya tubuh taubatan. Taubat itu artinya kembali. Kembali kepada siapa? Kembali kepada diri kita. Jangan menganggap diri kita itu yang jasmani, yang lahir tohir ini. Kembalikan bahwa diri kita itu bukan yang ini. Kembalikan yang ruhani, inilah diri kita. Ketika kita sudah menemukan rohani kita ini adalah diri kita, berarti kita sudah kembali. Ketika kita sudah kembali kepada ruh kita, maka rohani ini akan mendapatkan bimbingan dari Allah dan Rasul-Nya sebagai guru sejati kita di dalam kehidupan dunia dan akhirat. Ma'asyiral muslimin wa jumlatul mukminin rahimakumullah. Hal yang terbaik yang harus kita lakukan yang berikutnya adalah kita harus membersihkan setelah kembali. Oh, ini banyak sekali nih kita selama ini tidak menganggap rohani ini adalah milik kita, sehingga banyak dosa-dosa yang kita lakukan. Maka kita harus tobat. Tobat itu ada caranya, ya. Tobat yang namanya kotoran najis daripada badan itu bisa dibersihkan dengan wudu, dengan tayamum, kan gitu, ya, dengan mandi seperti itu. Tapi dosa-dosa, noda-noda kotoran rohani kita, bagaimana membersihkannya? Tidak ada lagi selain dengan zikir kepada Allah. Zikir. Maka zikir di sini dijadikan satu amalan para nabi dan rasul. Ketika dia menginginkan rohaninya bersih, maka zikir tidak pernah ditinggalkan. Maka sholat pun 5 kali dalam sehari semalam kita tuh diperintahkan oleh Allah. Itu tujuannya adalah kita bisa zikir kepada Allah. Aqimis sholat li zikri. Kan gitu. Tidak ada lagi tujuan sholat itu, esensinya adalah mengingat Allah, agar hati ini terus mengingat Allah. Ketika kita mengingat Allah, kita akan terhubung dengan Allah. Ketika terus kita menjaga keterhubungan kita dengan Allah, bisa bersilaturahim dengan Allah Subhanahu wa taala, ya, kita mendapatkan cahaya Quran, cahaya petunjuk sebagai hudalinas bagi kita, itu kan nyata adanya. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, Bapak juga yang dirahmati Allah, saat ini kita mendapatkan satu gambaran bahwa nuzul Quran hadir ini itu bertahun-tahun, setiap tahun hari begitu. Tetapi seremonial saja begitu. Kenapa? Karena diterimanya, yang kita menerimanya adalah jasad tadi. Tetapi yuk kita yang rubah sekarang. Nuzul Quran kita harus terima, sambut dengan ruhani kita. Oleh karena itu, sebagai gambaran agar kita bisa membersihkan jiwa kita, ya. Sebelum kita bisa mi'raj, tidak mungkin bisa mi'raj. Nabi pun sepangkat nabi dan rasul, Nabi Muhammad itu dibersihkan dulu, Pak. Dibelek heula dadana. Ya. Diambil jantungnya, dibersihkan dulu, ya. Oleh siapa? Oleh malaikat. Dibanjur, dibersihkan, dicuci tak ku air zam-zam. Masya Allah. Itu Nabi, Rasul. Ari urang kumaha? Cing kumaha urang meresihanana. Ayo, rek ngarap-ngarap dibelek ku Jibril. Rek dibelek ku malaikat nungguan. Moal kejadian. Yang harus kita lakukan segera, Pak. Alasannya kita masih diberi hidup sampai detik ini adalah untuk bisa melakukan pembersihan jiwa kita. Yaitu dengan melakukan torekat, perjalanan ke dalam diri kita, ya, melakukan perjalanan dalam diri kita dan menemukan jati diri kita, kemudian kita melakukan taubatun nasuha kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Bapak Ibu rahmati Allah, setelah itu diisi dengan apa? Diisi dengan cahaya-cahaya daripada Allah dan Rasul. Tidak ada lagi, ya, obat yang bisa menjernihkan, yang bisa membersihkan jiwa kita adalah dengan zikir. Banyak Pak zikir itu. Setelah kita zikir, kita juga sering membaca zikir dan sholawat, ya. Pada sholat kita baca subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Itu kan? Itu zikir semuanya juga. Baca Quran zikir, semua zikir. Sholat zikir, puasa zikir, semua syariat yang kita lakukan itu adalah zikrullah, mengingat Allah. Tetapi ada syarat syariat yang harus kita lakukan ketika kita khususkan hati kita ini agar bersih sebersih-bersihnya. Serahkan kepada Allah. Hakikatnya, ya Allah, ini hati yang Engkau titipkan kepada kami.
Jangan pernah engkau menyuruh kami untuk membersihkannya. Kami tidak punya daya dan kekuatan apa-apa. Kalau kita yang bersihkan, Pak, mau bersih-bersih. Kok mau kunopi suci mah? Jauh, Pak. Yang bisa membersihkan dan mensucikan itu hanya Allah. Hanya Allah. Maka serahkan lagi kepada Allah. Ya Allah, aku serahkan kepada Engkau, ya Allah, untuk membersihkan jiwa dan raga ini. Raga diwuduan ku Allah. Sing boga rasa urang teh diwuduan ku Allah, tong rasa urang anu ngawuduan teh. Mun urang ngawuduan urang sorangan moal bersih mungkin iya. Tapi suci moal mungkin. Tapi urang tidak moal bisa. Maka yang bisa membersihkan dan mensucikan itu hanya yang Maha Suci. Bagaimana caranya? Pak, Bu, ini dua tangan. Dua tangan ini tangan siapa? Bu, tangan siapa ini? Nusahan, orang nusahan. Nu orang atau nu Allah? Hah? Yang punya Allah. Coba Bu, lihat. Ini buktinya. Kalau ini betul punya Allah, ada stempelnya. Lihat tangan saya. Ini alif, ini lam, ini H. Betul? Nih tandanya, yang kiri. Yang kanan juga sama. Coba lihat, alif, lam, H. Tangan Allah nih. Lamun orang rek ngadoa, antolkeun tapak jari. Garis-garis di tangan kita. Coba sambungkan. Di sana akan terlihat adalah lafaz Allah sebagai asma, pemilik stempel di tangan kita, tangan Allah. Tangan Allah yang dititipkan kepada kita. Kelihatan nggak, Pak? Kelihatan nggak? Ini alif, lam, ta nyambung tadi. Ta tadi, ieu ha. Coba buktikan. Yang selama ini kita anggap, kita akui ini tangan kita. Maka ketika kita mengaku ini tangan kita, orang bebas menggunakan tangan orang karena. Tapi kalau seandainya kita diingatkan dengan apa yang ada dalam tanda tangan kita, kalau Allah yang ada dalam tangan kita itu, kita selalu ingat bahwa tangan ini adalah tangannya Allah yang harus kita lakukan, yang harus kita perlakukan dengan sebaik mungkin. Jadikan kita menjadi seorang yang amanah, seorang yang adil, seorang yang bijaksana. Dengan kedua tangan ini kita bisa berkarya untuk menjadikan wakil Allah hadir di muka bumi ini, menjadi sumber kasih, sumber sayang, sumber cinta untuk semesta. Kartos teh, Pak. Jadi ketika mun urang wudu teh ku ieu kedua tangan. Syariatna mah tangan ieu nu wuduan teh. Hakikatna siapa? Allah mukur ngawuduan urang teh, Pak. Tah nu muka baju anu urang di rumah urang make baju di bajuan ku saha, Pak? Ku Allah. Muka baju dipangmukakeun ku saha? Urang mandi ku saha? Di mandian ku Allah. Sagala rupa ku Allah. Lamun kitu mah hakikatna teh. Tah ngan nepikeun kadinya urang jarang sadar. Artinya naon? Hate urang loba keneh kakotor. Ketika hati kita kotor, maka akan menjadi hijab. Hijab tidak bisa melihat Allah. Yang dilihat adalah diri kita. Ketika diri kita yang dilihat, Allah yang mau kelihatan. Maka ketika ingin bisa ingat Allah, ingin bisa ingat Allah, ingin bisa zikir kepada Allah, maka hilangkan rasa keakuan yang ada pada diri kita. Hidup ini hidupnya Allah. Buktina aya nafas. Itu teh hidupna Allah, hayatnya Allah yang ada pada diri kita. Bisa ningali eta teh basorna Allah, bisa nguping eta teh kupingna Allah. Samanya Allah. Punya ilmuna Allah. Punya kehendak eta teh iradahna Allah. Punya kuasa itu teh kudratna Allah. Punya bisa bicara itu teh kalamnya Allah. 7 sifat, Pak, yang melekat pada diri kita itu. Ada 7 sifat ma'ani yang melekat membersamai diri kita. Bukti bahwa Allah mengurus diri kita. Segala dicukupi, segala dipelihara Allah. Diri kita. Masing-masing semua itu diberikan. Bapak Ibu rahmati Allah, nuzul Quran tidak akan ada artinya ketika kita tidak melakukan perubahan yang signifikan.
Maka yuk kita rubah mindset berpikir kita. Lihat dulu diri kita, siapa yang harus menerima Quran itu. Kalau lahir jasad ini menerima Quran, mau sanggup pun. Sok ibu bapak di sini, ada siapa yang bisa baca, bisa hafal Quran? Ada? Belum tentu juga. Ketika itu ada pun, itu sesungguhnya rohani itu yang membimbingnya. Tapi kalau selama ini kita, kenapa belajar Quran sulit? Karena yang belajar itu adalah jasadnya. Tetapi kalau rohaninya yang belajar akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan dibimbing. Coba mulai berubah semua. Yang kita lakukan adalah rohani kita. Jadikan dia imam, jadikan pemimpin untuk melakukan segala aktivitas ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Biarkan jasad ini mengikutinya saja. Bapak Ibu rahmati Allah, waktu tidak banyak yang kita bahas. Sampai jam berapa saya dibatasi? Sampai jam 9, jam 10? Cukup jam 9? Cekapnya. Alhamdulillah. Terus cangkel lah begini Pak. Nah, Pak DKM, terima kasih sudah diizinkan saya berdiri di sini. Bukan berarti saya pun tahu persis dan banyak ilmu. Tidak Pak. Sama seperti bapak-bapak. Saya pun berdiri di sini diberdirikan oleh siapa? Saya bicara di sini dikalamkan oleh siapa? Saya bisa melihat bapak-bapak semuanya ini diperlihatkan oleh Allah. Artinya 7 sifat yang ada pada melekat di sini bukan milik saya Pak. Ilmu saya sesungguhnya yang pintar itu adalah Allah. Saya sendiri bodoh. Saya tidak bisa melihat Pak, yang bisa melihat itu Allah. Saya tidak bisa mendengar, yang mendengar itu Allah. Jadi ketika disampaikan ayat-ayat suci Al-Quran sebagai firman Allah, sebagai kalamullah sampai kepada bapak-bapak, siapa itu yang menyampaikan hakikatnya? Allah. Ketika Allah menyampaikan ayat-ayatnya, kalamnya, maka wajib saat itu kita mendengarkannya, wajib kita memahaminya, wajib kita mengamalkannya. Ya Pak ya? Bu, bisa berubah? Dari mulai wudu Bu ya. Hidup ini satu hari saja, satu hari satu malam saja. Mulai bangun tidur hingga tidur kembali, ya kita itu harus merasa dibersamai oleh Allah dan Rasulnya. Ya, ketika hidup kita dibersamai oleh Allah dan Rasulnya, maka cahaya Quran akan menerangi jalan yang akan kita tapaki. Hidup kita akan merenah, hidup kita akan tertata rapi, hidup kita akan merasakan kenikmatan. Semua kita bisa disikapi dengan akhlak. Maka akhlakul Quran itu adalah akhlak tertinggi yang dimiliki oleh Rasulullah SAW. Mukjizat tertinggi yang dimiliki oleh baginda Rasul Muhammad SAW adalah Al-Quran. Beliau adalah sebagai bentuk nyata, bukti nyata yang Allah hadirkan, zahirkan ke muka bumi ini. Dia adalah Al-Quran berjalan. Kenapa? Karena semua yang ada dalam Al-Quran sudah beliau pahami, sudah beliau amalkan, sudah beliau jadikan akhlak dalam dirinya. Sehingga modalnya akhlak sebagai tugas mulia yang dibawa oleh dirinya kepada bumi ini, semesta ini, maka tidak ada masalah satupun yang tidak terselesaikan. Masalah besar apa yang tidak terselesaikan dengan sama Rasulullah? Itu adalah kuncinya dihadapinya dengan akhlakul karimah. Oleh karena itu, puncaknya dari nuzul Quran, kita jadikan Al-Quran ini sebagai pedoman hidup. Pedoman hidup kita, sebagai SOP, bagaimana caranya kita itu melakukan tugas dengan sebaik-baiknya, menjalankan tugas di hidup di dunia ini. Agar kita bisa kembali ke akhirat, nanti berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita bisa menghadapi dan merasakan hadirnya Allah di dunia ini, hadirnya Rasulullah membersamai hidup kita, maka kita tidak buta lagi. Faman kana hadhihi a'ma, awas hati-hati ini peringatan dari Allah. Bu, jangan dulu berdiri Bu. Peringatan dari Allah nih. Faman kana fi hadhihi a'ma, barang siapa yang buta hatinya, tidak bisa merasakan melihat hadirnya Allah di dunia, fahuwal akhirati a'ma, maka di akhirat pun dia akan menjadi buta. Buta tidak bisa melihat, merasakan, bertemu, menyaksikan Allah. Artinya orang moal bisa sahadat deui. Moal bisa sahadat menyaksikan Allah dan Rasulnya. Apakah kita mau jadi buta? Tentu tidak.
hati kita tidak boleh buta untuk melihat Allah dan Rasulullah hadir bersama kita hidup di dunia ini. Jadi bukan nanti Pak, Bu, bertemu dengan Allah dan Rasul itu bukan nanti, pastikan dulu sekarang di dunia. Rasakan kehadirannya Allah dan Rasulnya membimbing kita dalam segala aktivitas kehidupan kita untuk melaksanakan tunai tugas di dunia ini. Itu mungkin yang bisa disampaikan sebagai PR buat kita semua. Yuk, mudah-mudahan ibu bapak semuanya akan mendapatkan pembimbing atau disebut dengan guru mursyid. Guru yang akan menghantarkan diri kita itu sampai wusul kepada Allah. Mun urang salat bisa mi'raj Pak, salat teh. Apapun yang kita lakukan, puasa, zakat, munggah haji, bisa mi'raj melalui semua itu. Artinya mi'raj itu naon? Nah, naik beruntuk apa? Untuk bertemu, merasakan hadirnya Allah pada setiap kesempatan aktivitas kehidupan kita. Kartos banyak, bunyi sedikit saja yang disampaikan itu mudah-mudahan ada manfaatnya, khususnya untuk diri saya yang menyampaikannya, karena saya pun masih merasakan bodoh, ya, masih merasakan banyak kekurangannya, sehingga apapun yang disampaikan Allah melalui lisan-lisan saya ini, saya pun bisa mengambil manfaatnya. Terkhusus dan umumnya buat kita semuanya, semoga kita diberikan hidayah dan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya mendapatkan ilmu yang akan disampaikan, disimpan dalam pikiran saja, tetapi harus menjadikan ilmu yang bisa diamalkan sehingga bisa pindah ilmu itu ke dalam hati kita, yang akan menerangi hati kita, menjadi cahaya dalam hati kita, sehingga bisa terus menapaki jalan terbaik untuk bisa pulang kampung kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa disampaikan, mohon maaf atas segala kekurangan. Kita akan berdoa bersama-sama. Kita doa dulu, Bu. Belum doa loh. Doa dulu, duduk dulu. Ya. Subuh qudus rabbuna rabbul malaikati wa ruh, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil azim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina wa habibina syafi'ina wa karimina wa maulana Muhammad wa barik wa sallim radhiyallahu ta'ala an kulli sahabat rasulillah ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah rabbil alamin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'maka fi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhil karim wa azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdiruna biha min jamil hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyiat wa tarfa'una biha 'indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha min asqal ghayat min jamil khairat fil hayat wa ba'da al mamat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك قريب مجيب الدعوة وقاضي الحاجة. اللهم إني أسألك فهم القرآن وعلما قوي وأن تسير لي تدبيرا وأن تجعلني من أهل القرآن الذي يفقهون ويعملون به. Ya Allah, aku mohon kepadamu ya Allah untuk diberikan pemahaman terhadap Al-Quran dan ilmu-ilmu tafsir yang akan menggandakan, mencerahkan, bisa memaknai daripada Al-Quran. Perkenankan, izinkan kami bisa mentadaburi Al-Quran untuk memudahkan kami semua bisa memahami dan mengamalkan Al-Quran, dan untuk menjadikan kami sebagai salah satu daripada Ahlul Quran yang memahami dan mengamalkannya. Ya Allah, ya Rabb, ya Karim, ya Mujibas Sa'ilin, terangi hati-hati kami dengan cahaya Al-Quran, dan berikanlah kami kesenangan dengan kelezatan Al-Quran, dan jadikanlah kami sebagai salah satu daripada Ahlul Quran yang bisa membacanya, yang bisa memahaminya, dan yang bisa mengamalkannya tentang Al-Quran. Ya Allah, ya Karim, ya Mujibus Sa'ilin, aku mohon kepadamu ya Rabb, berikan ilmu yang bermanfaat, hati yang khusyuk, lisan yang mengingat, dan untuk memudahkan kami dalam memahami dan mengamalkan Al-Quran, untuk menjadikan kami sebagai salah satu daripada Al-Quran yang memahami dan mengamalkannya Al-Quran. Ya Allah, ya Karim, semoga doa-doa di atas kita dapat membantu kita untuk bisa menjadikan tugas mulia daripada Allah sebagai Khalifah fil ardh, bisa menunaikan tugas dengan sebaik-baiknya. Allah, ya Karim, ya Mujibas Sa'ilin, Allahumma aftah alaina wa bil khair wa abwabal barakah wa abwabal ni'mah wa abwabal rizqi wa abwabal quwwati wa abwabal sihhati wa abwabal salamati wa abwabal jannah.
Allahumma tawil umurana wa sahih ajsadana wa nawwir qulubana wa tsabbit imanana wa ahsin a'malana wa wasi' arzaqana wa ila al-khairi qarribna wa 'ani syari'a bi'ilna wa qadi hasaijana fid dunya wal akhirah innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman wa ahsina bil iman wa akhrijna minad dunya ma'al iman. Allahumma 'afina min kulli bala'i dunya wa adzabil akhirah wa syarr dunya wa syarr akhirah wa bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma taqabbal minna salatana wa qiyamana wa siyamana wa tarawihina wa jamil a'malina wa qira'atana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa tasbihana wa tahmidana wa takbirana wa tahlilana wa tadarru'ana wa takhussu'ana wa la tadri bi awduna ya ilahal alamin wa ya khairun nasir min rabbika ya arhamar rahimin. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim ya mujibas salim rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi ummi wa ala sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Nas'aluka al-ijabah bi du'atika wa bi hajatina bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna wal muslimuna amin. Mari kita niat bersama untuk puasa di hari esok. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu sawma ghadin an ada'i fardi syahri ramadhan hadis sanati fardhan lillahi ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq wal 'afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.